Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herman dengan NIM 051083256. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Di sini, saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Pada studi kasus ini, terdapat satu kantor pusat dengan beberapa departemen dan satu kantor cabang yang terhubung melalui WAN. Dengan total alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Baik, di sini saya sudah mengerjakannya. Skema subnetting dirancang menggunakan metode VLSM dengan mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga yang terkecil agar penggunaan IP lebih efisien. Setiap departemen diberikan subnet sesuai dengan jumlah perangkatnya. Misalnya, penjualan menggunakan per 26 karena membutuhkan sekitar 50 host, sedangkan WAN hanya menggunakan per 30 karena hanya membutuhkan 2 IP. Berikutnya, kebutuhan masing-masing bagian. Pada bagian penjualan membutuhkan 50 perangkat, bagian pemasaran membutuhkan 30 perangkat, bagian cabang membutuhkan 20 perangkat, bagian TI membutuhkan 10 perangkat, bagian server membutuhkan 5 perangkat, dan bagian WAN membutuhkan 2 perangkat. Karena itu, saya mengurutkan dari kebutuhan terbesar agar pembagian IP lebih optimal. Baik, selanjutnya, untuk departemen penjualan dengan 50 perangkat, saya menggunakan subnet per 26 yang menyediakan 62 host dengan range IP dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Lalu selanjutnya, untuk pemasaran dengan 30 perangkat, digunakan subnet per 27 dengan kapasitas 30 host. Selanjutnya, untuk kantor cabang, juga menggunakan subnet per 27 karena kita membutuhkan sekitar 20 perangkat. Lalu selanjutnya, untuk departemen IT, di sini kita menggunakan subnet per 28 karena kita hanya membutuhkan 10 perangkat. Lalu, untuk server, saya menggunakan subnet per 29 karena kita cukup untuk menggunakan 5 perangkat saja. Selanjutnya, untuk WAN, untuk koneksi WAN antar router, saya menggunakan subnet per 30 karena hanya membutuhkan 2 IP saja. Baik, alokasi alamat pada desain ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen menggunakan metode VLSM, sehingga setiap subnet mendapat jumlah IP yang cukup tanpa pemborosan. Sebagai contohnya, departemen penjualan membutuhkan 50 perangkat, diberikannya subnet per 26 yang menyediakan 62 host, sehingga masih terdapat cadangan IP untuk penambahan perangkat di masa depan. Selain itu, masih tersedia sisa alamat IP dari jaringan 192.168.10.156 hingga 192.168.10.255 yang dapat digunakan untuk ekspansi jaringan seperti penambahan departemen atau perangkat tambahan. Dengan demikian, desain subnetting ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga fleksibel untuk pengembangannya di masa depan. Baik, selanjutnya adalah routing status. Pada router kantor pusat, hanya perlu satu router menuju jaringan cabang, sedangkan pada router cabang, semua jaringan di kantor pusat diarahkan ke router pusat sebagai next hop. Konfigurasi pada router menggunakan perintah IP router, contohnya, router pusat akan mengarahkan ke jaringan cabang melalui IP1 router cabang, sedangkan router cabang akan mengarahkan semua jaringan pusat ke IP1 router pusat. Kesimpulannya, dengan menggunakan VLSM, jaringan dapat dirancang lebih efisien, fleksibel, dan siap untuk pengembangan. Selain itu, routing statis cukup efektif untuk jaringan skala kecil seperti studi kasus ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.